Baik, terima kasih kesempatannya sekali lagi untuk menjadi pembicara di talk show pada hari ini mengenai jurusan versus universitas. Nah, tentunya sehingga aku bisa jadi pembicara di talk show kali ini itu tentunya karena aku memiliki pengalaman ya mengenai eh, bagaimana cara memilih jurusan dulu atau universitas dulu. Jadi, aku masuk ke universitas tempat aku belajar sekarang, yaitu melalui jalur SBMPTN atau jalur tes UTBK gitu ya. Sebelum kita lanjut diskusi atau bincang-bincang mengenai jurusan versus universitas ini, ada baiknya mungkin kita bisa perkenalan kembali ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Febe Wijayanti Nainggolan, biasa dipanggil Febe atau Febe. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta di Prodi Ilmu Komunikasi, dan aku seperti kata Mbak Tita tadi, angkatan 2021. Jadi hitungannya masih maba ya, sekarang masih di semester 2. Nah, sebelumnya disclaimer dulu bahwa pembahasan yang aku bawakan kali ini itu merupakan pengalaman dan pendapat pribadi aku ya teman-teman. Jadi untuk itu bisa dimengerti gitu. Nah, untuk topik yang aku bahas kali ini tertera di share screen yaitu mengenai jurusan versus universitas. Nah, topiknya kali ini aku lebih membahas mengenai apa ya, cara memilih jurusan atau universitas terlebih dahulu dan strategi dalam memilih jurusan dan universitas. Kalau begitu kita langsung mulai saja diskusi kita pada hari ini. Dalam memilih jurusan dan universitas, itu apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan? Kan kita sering mendengar ya pernyataan, pertanyaan sering yang bilang mungkin teman-teman atau diri kita sendiri itu bilang yang penting aku harus kuliah di Univ A, nggak nggak peduli apa jurusannya, yang penting bisa kuliah di Univ A. Ada juga teman-teman yang bilang yang penting aku bisa kuliah di jurusan B karena yaitu aku pengennya di situ, nggak peduli universitasnya apa, yang penting aku bisa kuliah di jurusan B. Nah, untuk menentukan mana sih sebenarnya yang lebih baik, jurusan dulu apa universitas dulu yang diprioritaskan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, sebenarnya untuk menentukan prioritas jurusan atau univ dulu ini gampang-gampang susah ya teman-teman, juga berdasarkan pendapat pribadi juga. Mungkin pendapat aku juga bisa berbeda dengan pendapat teman-teman di sini. Nah, sebelumnya ada dua hal yang harus diperhatikan seperti yang tertera di share screen tersebut. Yang pertama yaitu harus memperhatikan perbandingan jurusan versus universitas. Yang kedua juga harus memperhatikan tujuan kita untuk berkuliah. Nah, hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam membandingkan jurusan versus universitas? Nah, biasanya yang pertama itu ada hal-hal yang biasanya menjadi pertimbangan dalam memilih universitas. Biasanya hal-hal tersebut tuh udah kayak umum gitu, di apa, seperti tertanam gitu di dalam pikiran teman-teman, seperti sudah menjadi stigma gitu. Nah, kalau yang pertama ini menentukan univ yang biasa menjadi pertimbangan, pastinya yang pertama teman-teman pengen kan untuk kuliah di universitas ternama atau yang top 10 besar seperti itu. Yang kedua juga akreditasi. Pastinya teman-teman juga mempertimbangkan akreditasi universitas teman-teman, karena akreditasi tersebut masih sangat penting ya untuk menunjang perkuliahan juga untuk ke dunia kerja nanti. Lalu yang ketiga, seperti tadi yang disebutkan adalah stigma orang lain. Nah, stigma orang lain ini maksudnya seperti apa? Ya seperti jika kita contohnya bisa berkuliah di universitas top 10 gitu. Pasti nanti reaksi orang-orang mungkin, wah keren ya, kamu bisa masuk univ ini gitu. Atau mungkin juga teman-teman pernah mendengar komentar orang lain bilang kalau uh, seseorang tidak bisa masuk univ yang ternama gitu, dibilang apa kasihan atau kurang baik gitu. Jadi hal tersebut, stigma-stigma dari orang lain itu bisa membuat kita minder gitu. Yang keempat ada lokasi atau lingkungan sosial. Nah, lokasi atau lingkungan sosial dari universitas yang kita pilih ini juga harus dipertimbangkan karena lokasi atau lingkungan sosial ini bisa membantu kita untuk cepat beradaptasi di tempat kita belajar nanti. Nah, kalau untuk
hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih universitas. Yang pertama tentunya hal apa sih yang akan kita pelajari? Maaf, maksudnya jurusan. Yang pertama, hal apa aja sih yang harus kita pelajari nantinya, hal apa aja yang akan kita pelajari nantinya di jurusan yang kita pilih. Yang kedua, ada akreditasi, sama seperti universitas tadi, jurusan sendiri juga memiliki akreditasi ya. Jadi akreditasi sama seperti universitas tadi masih sangat penting untuk menunjang perkuliahan dan ke dunia pekerjaan. Lalu yang ketiga ada prospek kerja. Nah, dalam memilih jurusan, kita pastinya juga harus mempertimbangkan prospek kerja kita nantinya. Untuk kan karena kita kuliah kan demi masa depan kita, jadi jenjang berikutnya setelah perkuliahan kan bekerja. Jadi hal-hal seperti prospek kerja tersebut harus juga dipertimbangkan. Lalu yang keempat juga stigma dari orang lain juga bisa nih dipertimbangkan di dalam hal memilih jurusan. Biasanya kan kalau orang-orang jarang nih mendengar suatu jurusan gitu. Biasanya ada aja orang-orang yang merendahkan, ih itu jurusan apa sih gitu. Jadi hal-hal tersebut bisa saja mempengaruhi apa yang kita pilih nantinya, yaitu universitas atau jurusan. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan tadi, teman-teman bisa nih menganalisis dahulu, lalu membandingkan apa yang teman-teman pertimbangkan, atau apa alasan teman-teman memilih universitas A atau jurusan B, dan alasan teman-teman tidak memilih univ B atau jurusan B. Nah, analisisnya tuh bisa kayak universitas A misalnya contohnya. Teman-teman pengen milih universitas itu karena apa? Karena universitas tersebut ternama, karena lingkungan sosialnya baik. Atau teman-teman juga bisa tidak memilih suatu universitas karena yaitu tadi pertimbangan-pertimbangan seperti stigma orang lain atau lingkungan sosial yang kurang cocok atau akreditasi mungkin. Seperti halnya juga sama dengan jurusan. Teman-teman ada alasannya kan akan memilih jurusan kita nantinya. Apa yang akan kita pelajari nantinya. Teman-teman juga apakah bakal enjoy dengan jurusan yang akan teman-teman pilih. Juga teman-teman juga pastinya memiliki alasan untuk tidak memilih jurusan tersebut karena ya jurusan tersebut tidak cocok untuk teman-teman gitu. Nah, dengan menganalisis dan membandingkan pertimbangan-pertimbangan yang ada tadi seperti yang sudah aku jelaskan, maka nantinya teman-teman akan lebih mudah mengetahui sebenarnya seperti apa sih kriteria universitas versi kamu, seperti apa sih kriteria jurusan versi kamu. Nah, jika sudah mengetahui seperti apa kriteria atau apa tipe-tipe univ dan jurusan tipe kamu, selanjutnya teman-teman juga perlu memperhatikan tujuan kita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, selanjutnya tujuan kita untuk kuliah. Kita juga harus mengevaluasi tujuan kita untuk kuliah. Pertama, kita kuliah apa sih yang kita cari? Nah, tentunya yang kita cari adalah ilmu ya. Kan kita nggak nyari contohnya kita mau masuk universitas A karena warna almetnya bagus atau mau masuk universitas B karena toga wisudanya keren gitu. Kan kita masuk kuliah yang kita cari kan ilmunya gitu. Nah, hal tersebut juga harus teman-teman perhatikan. Nah, yang kedua, apa sih motivasi kuliah kita? Nah, karena kita mencari ilmu dalam berkuliah nanti, berarti motivasi kita kan untuk belajar, untuk memperdalam ilmu yang kita cari tersebut. Nah, dari melanjutkan studi dengan kuliah untuk belajar dan mencari ilmu tersebut, motivasi kita kuliah juga harus diubah, bukan dengan mendapatkan validasi orang-orang sekitar atau dengan stigma-stigma yang seperti saya sebutkan tadi, tapi kita kuliah untuk belajar tadi, untuk mencari ilmu. Lalu yang ketiga, untuk apa dan siapa kita kuliah. Nah, untuk apa tadi kan sudah disebutkan ya, untuk apa kita kuliah, untuk mencari ilmu, untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, mempersiapkan kita dalam dunia pekerjaan nantinya. Nah, untuk siapa kita kuliah nanti, itu juga sangat penting teman-teman. Kan biasanya teman-teman sering mendengar ya komentar orang-orang gitu, yang merekomendasikan
jurusan atau univ kepada teman-teman gini, mending kamu masuk ini, mending kamu masuk itu gitu. Nah, kalau menurut aku, pengalaman pribadi aku, mending teman-teman tanamkan pada diri teman-teman bahwa yang kuliah itu diri teman-teman sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi jangan dengarkan kata orang-orang yang apa ya, kayak memberi komentar dengan semena-mena aja. Tapi juga teman-teman nggak harus mengabaikan semuanya. Teman-teman juga bisa mengambil sisi positifnya dari komentar orang-orang lain kepada teman-teman tersebut. Nah, jadi melalui penjelasan aku tadi, apa sih yang harus diprioritaskan, jurusan atau universitas? Bisa diklik. Nah, yang diprioritaskan adalah jurusan. Menurut aku yang harus diprioritaskan adalah jurusan. Karena seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa tujuan kita untuk berkuliah kan pada umumnya untuk belajar. Karena kita untuk mempersiapkan kita ke jenjang yang berikutnya, yang lebih tinggi. Nah, jika kita memprioritaskan universitas dengan memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kita, apakah nanti kita bisa mengikuti perkuliahan yang ada? Apakah kita nanti bisa enjoy dengan kuliah tersebut selama 4 tahun gitu? Apakah kita bisa menjamin nilai-nilai kita setiap semesternya? Jadi, jika teman-teman pernah terlintas mengenai motivasi teman-teman untuk harus masuk ke univ yang ternama atau univ yang top gitu, jadi mau nggak mau harus masuk situ tanpa memperhatikan jurusan, motivasi kalian yang seperti itu harus diubah ya, karena memang benar suatu kebanggaan apabila teman-teman bisa masuk ke univ top atau univ ternama gitu. Tapi bukan berarti kalian gagal kok kalau kalian nggak bisa masuk ke univ yang ternama tersebut, karena perlu diingat, masuk ke univ yang top atau ternama itu nantinya kalian juga akan sama-sama belajar gitu. Tidak memandang tempat kan hal yang dipelajari sama. Jadi baik atau tidak baiknya suatu universitas juga tergantung dari kitanya sendiri. Jadi yang paling penting dari diri kita sendiri. Baik kita mau masuk ke univ top atau tidak, yang terpenting diri kita sendirilah yang harus memberikan dampak positif bagi univ tersebut. Diri kita sendirilah yang harus memaksimalkan potensi kita dalam universitas dan jurusan yang kita pilih. Selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas mengenai apa sih yang harus dipentingkan dulu, jurusan atau universitas dulu, kan tadi jawabannya jurusan ya menurut aku. Jadi kali ini aku mau bagi-bagi strategi memilih jurusan kuliah gitu. Ala-ala aku buat teman-teman mungkin yang masih belum tahu mau masuk jurusan apa nih, atau masih ragu sama jurusan yang teman-teman pilih sekarang. Nah, untuk mengetahui nih jurusan kuliah yang tepat buat kalian, yang pertama adalah harus mengetahui minat dan bakat. Lalu yang kedua, mengetahui jurusan serta universitas yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Yang ketiga, melakukan riset dan membandingkan jurusan yang dipilih dari universitas-universitas yang ada. Nah, yang pertama yaitu mengetahui minat dan bakat kalian. Mungkin teman-teman yang hadir dalam room Zoom ini masih bingung ya dengan minat dan bakat teman-teman, atau mungkin masih ragu gitu, atau mungkin malah belum tahu gitu. Nah, di sini aku mau membagikan tips-tips untuk mengetahui minat dan bakat ala-ala aku. Yaitu yang pertama, mengetahui hobi atau hal yang disukai gitu. Dengan adanya hobi yang ada gitu, kan kita melakukan hobi karena kita memang senang dengan apa yang kita lakukan tersebut. Nah, hobi-hobi yang ada itu jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena hobi tersebut bisa menjadi salah satu petunjuk mengenai minat atau bakat kita dalam suatu hal. Misalnya nih, kayak hobinya teman-teman menulis atau menggambar, kan dari hobi teman-teman yang menulis menggambar gitu bisa tahu nih jurusan apa yang sesuai dengan hobi kamu ini. Atau mungkin teman-teman ada nih yang kayak punya banyak banget hobi, punya banyak banget hal-hal yang disukai. Tapi kan jadi susah ya milihnya. Jadi susah, aku suka ini juga gitu. Jadi malah tambah bingung karena suka banyak hal. Nah, teman-teman bisa dengan menyaring atau menemukan beberapa hal yang paling teman-teman minati. Contohnya yaitu dengan cari tahu nih hal yang paling disukai itu adalah hal yang paling teman-teman waktunya dihabiskan paling terlama gitu.
Nah, selanjutnya untuk mengetahui minat dan bakat, yang kedua yaitu bisa bertanya kepada orang terdekat. Terkadang orang-orang terdekat seperti orang tua atau sahabat-sahabat kita itu bisa lebih mengetahui diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Nah, coba teman-teman bisa tanya pendapat teman orang-orang terdekat gitu. Apa sih yang membuat teman-teman spesial di mata mereka? Apa sih yang membuat teman-teman, apa sih kelebihan teman-teman di mata mereka? Nah, hal tersebut bisa menjadi poin-poin untuk menentukan minat dan bakat teman-teman. Lalu yang ketiga, mengikuti tes minat dan bakat. Nah, tes minat dan bakat ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman, tapi ikut tes minat dan bakat ini seperti jalan pintas gitu untuk mengetahui minat dan bakat kita. Lagi pula juga sekarang banyak web-web atau platform yang menyediakan tes minat bakat ini secara gratis. Jadi teman-teman juga bisa mencoba gitu, lumayan untuk mengetahui minat dan bakat. Lalu yang selanjutnya bisa next. Dengan mengetahui minat dan bakat teman-teman, nah teman-teman bisa cari tahu jurusan serta universitas yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Nah, bisa di next. Nah, untuk mencari tahu jurusan atau universitas yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman, itu sumbernya banyak ya, bisa dari internet. Kalau dari internet, teman-teman tinggal searching aja tuh jurusan yang berkaitan dengan menggambar misalnya, atau jurusan yang berkaitan dengan menulis gitu. Teman-teman juga bisa cari tahu lewat media sosial. Sekarang banyak forum-forum khusus gitu untuk SBMPTN di media sosial seperti Instagram atau Twitter. Nah, teman-teman bisa cari tahu di situ. Lalu yang kedua, bisa dari sumbernya dari alumni. Nah, mungkin teman-teman memiliki kenalan atau alumni yang kebetulan teman-teman rasa memiliki kesamaan hobi atau hal yang disukai. Nah, teman-teman bisa langsung tanya aja ke kenalan teman-teman tersebut. Lalu yang ketiga, bisa ikut tes minat dan bakat lagi. Nah, biasanya kalau ikut tes minat dan bakat ini, biasanya langsung direkomendasikan tuh jurusan dan universitas yang ada di bagian terakhir gitu. Lalu next. Nah, dari udah mengetahui minat dan bakat, udah tahu nih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat, teman-teman akhirnya harus melakukan riset dan membandingkan jurusan yang dipilih dari universitas-universitas yang ada. Nah, yang pertama yaitu lakukan riset mengenai keketatan jurusan antar universitas. Nah, bisa dicari tahu seperti keketatan tersebut seperti passing grade atau daya tampung. Nah, passing grade, keketatan, dan daya tampung sangat penting digunakan untuk memaksimalkan peluang teman-teman lolos SBMPTN. Misalnya nih, udah tahu kan tadi jurusan yang teman-teman akan pilih memiliki perketatan saingan yang tinggi dan daya tampung yang sedikit. Jadi, teman-teman bisa sadar dan termotivasi untuk belajar lebih lagi. Lalu yang kedua ada akreditasi. Nah, akreditasi ini tadi udah dibahas di awal-awal bahwa merupakan apa ya, standar atau suatu universitas gitu. Jadi bisa teman-teman dilakukan riset di jurusan atau universitas yang ada. Misalnya kan teman-teman tertarik nih sama jurusan ilmu komunikasi misalnya. Nah, jurusan ilmu komunikasi di Universitas A bisa aja akreditasinya di Universitas A yang top bisa aja akreditasinya lebih rendah daripada Universitas B yang tidak masuk 10 besar gitu. Jadi bisa dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, setelah yakin sama jurusan yang sesuai minat dan bakat, udah mengetahui passing grade, keketatan, jangan juga akreditasi tadi, ada hal yang sangat penting juga yaitu biaya dan lokasi. Nah, biaya ini hal yang sangat penting kan karena kalau nggak ada biaya, teman-teman ya mau nggak bisa kuliah gitu. Nah, teman-teman juga harus mempertimbangkan biaya yang ada atau uang kuliah sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga teman-teman dengan pertimbangan orang tua. Nah, lokasi universitas juga bisa teman-teman pertimbangkan agar bisa beradaptasi dengan baik nantinya. Lalu ada tambahan juga mungkin teman-teman bisa cari tahu skor UTBK tahun-tahun sebelumnya gitu di internet atau media sosial karena hal-hal tersebut juga bisa menjadi gambaran teman-teman buat termotivasi nantinya buat memilih universitas dan jurusan yang sesuai. Bisa di next.
Nah, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang jelas dan berkenan pada teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, kita kasih tepuk tangan dan reaction dong buat Kak Pipi yang sudah memberikan materi tentang jurusan atau universitas berdasarkan pengalaman Kak Pipi juga. Yay! Thank you Kak Pipi.